Baiklah, agar kegiatan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan, mari kita buka bersama dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Seluruh para peserta penjara dan tabur bunga SMP Negeri 7 Kuningan tidaklah berlebihan jika kiranya memberi penghormatan kepada arwah para pahlawan yang telah besar jasanya kepada nusa dan bangsa. Pada arwah para pahlawan, hormat! Krep! Tegak! Krep! Anak-anak sekalian, marilah kita bersama-sama mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta, mulai. Acara selanjutnya, sambutan dari Bapak Ketua Panitia kepada Bapak Dr. Nuswandi, dipersilakan. Para tamu undangan yang saya hormati, yang pertama para anggota veteran, baik itu pejuang kemerdekaan yang sangat disayangkan pada hari ini, dua anggota pejuang kemerdekaan yang masih hidup tidak bisa hadir karena sudah sangat lanjut usia. Para pejuang Trikora, para pejuang Dwikora, para pejuang Seroja, bahkan para pejuang konfrontasi Malaysia. Ibu bapak guru yang kami hormati, serta para anggota TNI yang sangat gagah sebagai garda terdepan dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP Negeri 7 Kuningan yang mudah-mudahan pada pagi ini dalam keadaan berbahagia. Dalam rangka ziarah kubur dan tabur bunga di makam pahlawan ini. Sedikit sejarah yang katanya, menurut katanya, sebab Pak Wandi itu hanya katanya. Kata siapa?
kata buku dan dari kata pejuang-pejuang yang masih tersisa ini. 350 tahun bangsa kita berusaha untuk mengusir penjajah. 350 tahun. Dari mulai awal datangnya mereka sampai kita bisa merdeka. Yang alhamdulillah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya kita berkehidupan bangsa yang bebas, maka Sang Bima dari Pajar yang lahir di bulan Juni tahun 1901, seorang anak dari seorang ibu yang bernama Ida Nyoban Rai dan dari seorang ayah Raden Sukemi Sosro Amijoyo. Dia terkenal dengan Sang Bima dari Jawa yang punya nama kecil yaitu Kusno, yang kemudian sudah dewasa diberi nama Soekarno. Bisa memproklamirkan negeri kita ini bersama-sama dengan para pejuang. Pendek kata, perjuangan mempertahankan kemerdekaan itu terjadi di mana-mana, tak terkecuali di Kuningan. Hampir seluruh wilayah Kuningan terjadi pertempuran mempertahankan kemerdekaan. Di mana saja Pak Wandi terjadi pertempuran untuk mempertahankan kemerdekaan di Kuningan? Untuk lebih jelasnya, nanti ada paparan dari para veteran sebagai pelaku sejarah. Untuk itu, sekian dulu pembuka paparan sejarah dari Bapak. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ketua Veteran, nanti mohon penjelasannya yang sejelas-jelasnya kepada anak didik kami supaya mereka tahu bahwa negeri kita itu bukan hadiah, bukan mas kawin, bukan hadiah lotre. Ini adalah perjuangan para pahlawan terdahulu, ya, sampai mengorbankan tenaga, harta, bahkan nyawanya. Terima kasih Pak sebelumnya. Merdeka! Merdeka! Terima kasih. Yang saya hormati Bapak-bapak guru dan Ibu guru SMP 7. Yang saya hormati rekan-rekan TNI yang hadir pada saat ini. Dan tak lupa rekan-rekan saya selaku veteran yang saya hormati yang hadir pada saat ini, dan para siswa-siswa yang saya cintai. Saya perkenalan dulu sebelumnya bahwa yang saya bawa di samping sebelah kanan saya ini adalah para veteran pembela, ya. Veteran pembela, ada veteran Tikora itu pembela yang masuk surga, dan ada juga veteran pejuang, ada 2 orang, yaitu Pak Samsudin dengan Pak yang dari Cinu, Pak Terpani siapa nih? Ya. Kalau Indonesia merdeka tahun berapa? Tanggal
17 Agustus 1945. Itu menurut kita, ya, menurut kita. Tapi menurut Belanda bukan, ya. Karena sampai saat itu Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Buktinya apa? Ya. Ada agresi Belanda di Yogyakarta tahun 47. Yang kedua tahun 49, ya. Itulah bukti daripada mereka tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Tadi dijelaskan oleh Bapak itu pembina Pak Suwandi, apa menurut dia kita ini adalah pengkhianat, ya, dia yang benar, ya, dia yang mempunyai. Tapi sebaliknya untuk kita perjuangkan negara ini supaya merdeka. Sehingga pada saat itu Bapak Soekarno dan Hatta memproklamirkan di Jakarta tanggal 17 Agustus 45. Tapi tepatnya negara Belanda tidak mengakui, belum mengakui kemerdekaan itu. Siapa yang tahu? Tanggal 27 Desember ya Pak, ya, kalau salah. Ya. Tahun 49. Itu baru diakui oleh Belanda, baru mengakui Indonesia itu merdeka, ya. Tapi sebelumnya itu masih itu. Dan banyak pergerakan mereka yang ingin kembali menjajah ke Indonesia, ya. Satu contoh tadi saya sebutkan, ada agresi Belanda pertama dan kedua di Yogyakarta. Pada saat itu ibu kota negara ada di Yogyakarta. Hanya kita dengar cerita dengan itu dari senior-senior saya menceritakan bahwa pada saat itu terjadi pertempuran di Kuningan. Ini banyak terjadi, ya. Terutama di daerah utara, ya. Utara itu di daerah dari Linggarjati sampai ke mana? Sampai ke Kadu Gede, ya, Kadu Gede. Kadu Gede itu daerah pertempuran waktu itu, ya. Terus ke sana ke timur, Cinderu, Subang sampai ke Cibaru, ya, Cibaru sampai ke Cibiwin. Itu daerah pertempuran pada saat itu. Ada karena Belanda masih ingin menguasai Indonesia. Jadi pada saat itu disebut perang apa itu? Revolusi apa? Zaman revolusi, ya. Revolusi Belanda. Itu sejarah singkatnya. Bagaimana kepada mereka kejadiannya itu adalah waktu di daerah sana di Mandala, ke sana sampai ke di Gunung Cermai lah untuk basis-basis kita ini waktu itu. Itu diantaranya. Di kemudian masyarakat pada saat itu sangat mendukung, ya. Sekali masyarakat sangat mendukung dengan perjuangan kita untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Itu diantaranya. Lagi ke mana, ke arah selatan. Jadi masuk ada tank yang kirim dari Cirebon itu masuk ke daerah Cigijing, mana naik lagi ke Subang, turun ke Tundagan. Nah, pada saat itu terjadi pertempuran yang sangat hebat waktu itu. Sehingga pada saat itu tank-tank itu bisa dihancurkan pada masa kita dengan senjata apa adanya, ya. Jadi kalau dulu sebelum terjadinya ada TNI yang lengkap itu, dari pasukan-pasukan itu ada satu regu misalnya, itu senjatanya paling 2 atau 3 orang yang bawa senjata. Yang lainnya apa? Yang meninduk baju bambu runcing lah. Sehingga waktu itu tanki dihancurkan, atau jembatan sebagainya dirobohkan, jatuh, baru diserang. Sehingga waktu itu ceritanya juga saya ceritakan, Pak, ya. Ceritanya Belanda kocar-kacir waktu itu. Sehingga kirim bom. Bom itu kan bisa jarak jauh. Turun sampai ke Ciniru, bom itu jatuh sampai ke mana, daerah Pemulihan dan sebagainya. Itu yang sedikit saya sampaikan, yang saya tahu dari cerita-cerita senior-senior saya. Dan untuk yang 20 orang ini yang ada di Taman Makam Mauri ini bukan pejuang pada saat itu, bukan, ya. Ada juga pejuang yang tidak dikenal, ada juga yang sudah dinas. Karena dia berjuang pada saat itu, dia dimakamkan di sini. Dia meninggal pada saat itu, yaitu Bapak Mayor Jiwahari. Itu dimakamkan di sini juga. Bapak Toha itu pelopor juga masih di sini. Tadi disinggung oleh Bapak penggagas acara ini, yaitu ada 2 orang pejuang yang sudah hidup di sini, yaitu satu Bapak Sai, yang kedua Bapak. Usia Bapak Sai ini udah 98 tahun. Itu
tinggal di Pasapen, daerah Pasapen. Mana itu Pasapen? Kalau yang kedua, kebetulan ini bapaknya Pak Jojo ini di Bapak Karsan. Kemarin juga ada hadiah dari Kodim, itu perbaikan rumah Rutilahu ya, Rutilahu. Itu diberikan kepada Bapak Karsan, dan mudah-mudahan ini akan berlanjut disampaikan kepada orang-orang lain, veteran yang membutuhkan. Ya. Mungkin perang kemerdekaan itu perang yang terjadi antara Indonesia setelah merdeka sampai tahun 194. Ya, sampai ada pengakuan kedaulatan oleh 49 berarti. Ya. 27 Desember 49. Ya. Nah, itu. Berarti yang dimaksud dengan perang kemerdekaan, silakan dicatat, adalah perang yang terjadi antara tahun 1945 proklamasi. 1945 ya, setelah Indonesia merdeka ya, proklamasi ya, sampai tanggal 27 Desember 1949. Hantara dan termasuk Kuningan Kota ya. Ciniru, Ciwaru juga di sana. Ya. Ciwaru, daerah sana timur selatan ya. Dan Subang. Lalu Subang, lalu ada Manungtung, kalau tidak salah pernah. Daerah perbatasan dengan Cirebon. Oh ya. Lalu daerah Manungtung. Manungtung itu perbatasan Kuningan dengan Cirebon, sebelah utara. Manungtung. Ya, kalau kamu mau ke Ciledug, ya itu perbatasan, ada sungai yang jurangnya sangat terjal sekali, sangat dalam. Lalu yang terakhir di Kota Kuningan. Kuningan Kota ya. Tepatnya di kantor SPM sekarang itu markas Belanda. Oh, tepatnya pertempurannya di Pujasera ya, Pak? Diserang setiap malam itu. Jadi kantor SPM yang sekarang dan daerah Pujasera, lokasi Pujasera. SPM, Apa itu? ya, itu markas Belanda katanya SPM. Lalu Pujasera yang sekarang Pujasera, yang jadi apa? Pujasera itu sekarang Gedung Juang. Gedung Juang yang sana di dekat terbit itu gedung. Oh, kan Pujasera anu wetan Islam. Iya. Ya, itu yang Pujasera yang sekarang disebut Gedung Juang itu. Dimakamkan di makam pahlawan Haruduni, meninggalnya atau gugurnya apakah waktu perang atau setelah peperangan selesai, yang ditanya adalah jumlah, berarti 220. Ya. 220. Selanjutnya di sini pertanyaan, berapa jumlah pahlawan dari masyarakat atau laskar rakyat, Pak, yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Haruduni? Kalau menurut sejarah sedikit Pak ya. Sejarah waktu itu jadi makam di sini nih ada cerita, tapi juga cerita di orang lain juga cerita lagi Pak. Ini kebenarannya ya mungkin bisa dibenarkan juga. Itu dulunya ada pertempuran para pemuda sekitar 50 orang yang meninggal itu dimakamkan di sini sebelum ini menjadi Taman Makam Pahlawan. Ya berikutnya baru setelah mereka ditata di sini dijadikan makam pahlawan. Ada yang 50 itu mungkin tidak dikenal. Ya, sekitar 50, kurang lebih 50. Nomor 11, berapa jumlah pahlawan yang dikenal dan berapa jumlah pahlawan yang tidak dikenal yang dimakamkan di makam pahlawan Haruduni? Jadi yang dikenal tinggal keseluruhan 220, yang tidak dikenalnya sekitar katanya 50, berarti 220 dikurangi 50. Silakan. Berarti 170-an. Bagaimana sikap rakyat Indonesia kala itu terhadap Belanda? Jelas sangat memusuhi. Sangat memusuhi. Marilah kita memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas jasa-jasa para pahlawan yang telah mendahului kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa hdurina wa lana Muhammad wa salim wa radiyallahu an kulli syahadati rasulillahi ajmain amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi zalal wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dunubana wal walidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tabtina badahum waghfir lana walahum wali ihwalil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa ghilal ladina rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bil barakati umul Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, tanzilal aziz yu'minun, inna ja'alna fi a'naqihim aglalan wa hiya ilal adqani fahum la yubsirun. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بالثالث فقالوا إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون
وآيات لهم أنا حملنا ذريته في الفلك المشحون وخلقنا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء يعود صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان المنافس عن كل مديون سبحان المفدس عن كل محزون سبحان من جعل خزائن بين الكف والنور سبحان من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يا مفرج يا مفرج يا مفرج يا مفرج يا مفرج فرج عني حمي وغمي وحزني فرجا عزيلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Baik, selama tadi di pemakaman makam pahlawan Haur ini, sekarang kita berada di makam pahlawan di Balong Dalem, yang dimana para pahlawan ini intinya adalah dari angkatan laut. Ya. Kenapa di Balong Dalem ini ada makam angkatan laut? Sementara waktu itu dalam keterangan kita, karena bukan pelakunya, maka ini disampaikan dalam keterangan bahwa dulu itu ada pertempuran di daerah Babakan Mulya, ya, Babakan Mulya, sehingga pada waktu itu para pejuang-pejuang gugur pada saat perjuangan itu dimakamkan di daerah itu, yang dimana waktu itu tempatnya tidak terpusat, ya. Atas inisiatif dari Bapak Mayor Itma yang berdomisili di daerah sini, maka jenazah dan para pahlawan tersebut dikumpulkan, dipindahkan di tempat ini, yaitu di tempat Balong Dalem, ya. Yang jumlahnya kalau nggak salah ada 20 orang, ya. Itu yang dari tentara dan 2 orang dari Laskar Rakyat, mereka yang membantu kita, ya. Itu yang tercantum dalam sejarah perjuangan yang ada di Balong Dalem ini. Mengapa, singkat pertanyaan, kenapa nggak jadi satu di makam Barhuni? Karena itu ada pada waktu itu ada pertempuran di daerah Babakan Mulya, seperti jawabannya. Yang sekarang ini ada makam pahlawan yang dimiliki oleh Kabupaten Kuningan, yaitu yang di Haurhuni, ya, di mana para mereka yang gugur atau yang mempunyai klasifikasi veteran, ya, itu berhak dimakamkan di Taman Pahlawan di Haurhuni. Yang di sini mungkin hanya untuk mereka yang berjuang dari Angkatan Laut. Ya, mari kita isi satu persatu dari mulai nomor 12, ya. Nomor 12, mengapa ada makam pahlawan Balong Dalem yang harus terpisah dari makam pahlawan Haurhuni? Jadi mengapa harus terpisah? Makam pahlawan yang ada di sini di Balong Dalem, silakan dicatat pada konsep dulu, ya, adalah merupakan pahlawan dari Angkatan Laut, dari Tentara Angkatan Laut. Jadi merupakan pahlawan dari Tentara Angkatan Laut. Waktu akan menghalau Belanda yang datang dari Cirebon, ya Pak, ya. Nah, jadi dihalau oleh para pejuang kita dengan Angkatan Laut. Jadi banyak yang gugur, terutama Angkatan Laut itu jumlahnya ada 20. Ya, ada 20 Angkatan Laut. Selanjutnya, nomor 13. Berapa jumlah pahlawan dari tentara? Tentu Angkatan Laut, ya, dan berapa jumlah pahlawan dari masyarakat atau Laskar Rakyat? Dari TNI Angkatan Laut tadi dikatakan ada 20. Ya, ada 20. Dan dari Laskar ada 2. Dari Laskar itu pejuang, ya, ada 2. Yang satu itu katanya sekdes, ya Pak, ya, juru tulis, ya, sekdes. Yang satu adalah pemuda, jadi seorang pemuda pejuang yang satunya. Ya, untuk selanjutnya, mangga Bu Esi. Ada permintaan dari Bapak veteran, katanya nyanyikan lagu Bagimu Negeri. Bisa kan? Ya. Bagimu negeri, jiwa
hadirin, baiklah cara selanjutnya yaitu pesan-pesan dari TNI untuk siswa-siswi SMP Negeri 7 Kuningan sebagai generasi penerus bangsa. Minta tunjukkan dulu kesemangatan dan keseriusan untuk yang terbaik buat SMP 7, SMP Negeri 7. SMP 7? Yeah. SMP 7? Yeah. SMP 7? Yeah. Luar biasa, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Wandi, sejarawan, guru yang paling yang terpopuler, karena sejarah itu yang harus kalian diingat-ingat, karena sejarah adalah salah satu ilmu yang tidak tahu menjadi tahu. Yang terhormat Bapak Kepala LPRI Pak Andi dan seluruh bapak-bapak dari LPRI yang kami hormati, Ibu, Bapak Guru yang dari SMP 7 sebagai pembimbing, dan kami hormati rekan-rekan dari Koramil. Tak lupa anak-anakku sekalian, putra-putri sebagai generasi penerus yang Bapak cintai dan saya banggakan. Yang mana yang pertama, dari awal pemberangkatan dari sekolah kita udah niat dengan tulus bahwa kita melaksanakan belajar ibadah. Belajar ibadah. Laksanakan kalian setiap langkah, dari manapun, dari rumah mau kemana, mau ke sekolah, mau ke tempat orang tua, kemana, ibadah dulu. Laksanakan niatnya ibadah. Sama kita melaksanakan pembelajaran ini dari sekolah sampai ke Taman Makam Pahlawan Haurduni, kita melaksanakan ibadah. Salah satunya adalah kita menyambangi atau melaksanakan ziarah di Taman Makam Pahlawan. Salah satunya kewajiban kita yang hidup tadi sudah disampaikan bahwa kita harus saling mendoakan dan mendoakan yang sudah tidak ada, baik itu kepada orang tua, kepada keluarga, sahabat, dan para pejuang kita yang mana telah sudi berbakti kepada negeri dengan jerih payah, mengorbankan jiwa raganya, bahkan nyawanya ya. Makanya adik-adik sekalian, kegiatan semacam ini yang paling bagus jangan disia-siakan. Ambil hikmahnya, ambil faedahnya. Jangan hanya sekonyong-konyong berangkat dari sekolah menuju Makam Pahlawan Haurduni, menuju Makam Pahlawan Balong Dalam, hanya healing aja, hanya jalan-jalan saja. Mari kita sama-sama Bapak juga menyambut baik dari Bapak-bapak pejuang yang sudah tadi diberikan, Bapak Mas Hadi ya sebagai Ketua LPRI yang sudah melaksanakan perjuangan dulu. Dalam kemerdekaan ini mari kita isi. Kalau dulu kemerdekaan itu diraih, dikejar, berjuang. Kalau sekarang berjuangnya mengisi kemerdekaan itu dengan belajar, dengan kebaikan, dengan positif. Pesan sekali lagi, mengisi kemerdekaan di abad sekarang ini, di zaman milenial ini, ya kan? Di zaman serba modern ini, serba medsos. Kalian mengisi dengan kebaikan, dengan hal-hal yang positif. Ambil hikmahnya, ambil segi yang bermanfaatnya. Jangan hanya mengenal sejarah ini sepintas begitu saja. Kalian adalah generasi penerus. Kalian adalah tulang punggung negara yang akan melanjutkan sisa-sisa atau hasil jerih payah bapak-bapak yang sudah terdahulu itu. Di medsos silakan kalian belajar pakai medsos, menggunakan medsos dengan seefektif mungkin. Artinya bukan tidak boleh membawa HP, handphone, namun manfaatkanlah handphone itu dengan pembelajaran yang baik, yang positif. Pilih dan pilah, ya. Karena zaman modern sekarang ini di dalam medsos ini udah ngawur, kalau bilang ngawur. Tapi ada manfaatnya juga, ada positifnya juga. Nah, ambil yang positifnya, lempar yang negatifnya. Jangan diambil yang negatifnya, tapi ambil yang baik-baiknya. Jelas? Kemudian yang paling terakhir, kesan dari Bapak, ya, apa yang disampaikan tadi dari
para pejuang, dari bapak-bapak yang sudah memberikan materi. Mari kita camkan dan mari kita tanamkan dalam hati dan sanubari kita di benak masing-masing untuk mengisi negara tercinta ini dalam melaksanakan pembangunan yang ada di negara kita ini. Rupanya itu aja yang disampaikan. Ada saran, usul, pertanyaan? Ada? Ya, oh udah. Kalau gitu, terima kasih. Itu aja. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Diakhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.